Fitness and Inspiration, bagaimana smart listeners lebaran Anda? Apakah berkesan berkumpul bersama dengan keluarga, begitu ya, bertemu dengan sanak saudara, sepupu-sepupu, ipar-ipar yang mungkin nggak pernah kelihatan ini mulai keluar semua, begitu ya smart listeners. Bagaimana? Apakah ada yang mungkin Anda rasakan berubah, begitu ya? Karena kalau kita bertemu dengan sanak saudara, apalagi orang tua, begitu ya, smart listeners melihat dari tahun ke tahun, itu pasti akan berubah. Pasti kita sebagai anak atau ya pasti ingin yang terbaik begitu ya. Dan perubahan ini juga pasti kita rasakan apalagi di bulan Ramadan kemarin. Kira-kira apa sih perubahan yang Anda rasakan begitu? Apakah ada perubahan-perubahan dari diri Anda baik itu secara spiritualitas yang akhirnya ini muaranya adalah kepada menjadi manusia yang lebih kuat gitu secara jiwa, karena Pak Arfan juga sempat bilang bahwa ternyata hakikat manusia itu sebenarnya adalah tubuh halus atau jiwanya. Kita masih akan bahas seputar hal ini. Puasa usai, apa sih yang berubah, masih menjadi topik kami dan masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, apakah yaitu ketika kita berpuasa ini, karena kan kalau misalnya kita ngomongin sebagai manusia kuat, ini kan lebih ke dalam diri kita begitu ya. Kita dan diri kita, jiwa atau tubuh halus kita yang kuat ya terhadap diri kita. Apakah ini juga akan merubah pandangan kita terhadap orang lain? Terhadap mungkin lebih empati, lebih punya kasih sayang atau seperti apa Pak Arfan? Pasti seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perubahan cara pandang, kan ini kan perubahan cara pandang ya. Kita bicara mengenai jiwa. Yang paling penting dari diri manusia itu adalah jiwanya sebetulnya. Badannya juga penting karena badan itu adalah rumah kita selama kita di dunia ini. Jadi kalau badannya rusak juga repot gitu. Badannya rusak juga repot karena itu kan tempat tinggal kita. Nah, yang menarik adalah bedanya adalah kalau kita punya rumah kita rusak misalnya bocor-bocor dan sebagainya gitu, kemudian kita mau melakukan renovasi rumah. Maka yang akan kita lakukan adalah kita pindah dulu ke rumah lain, ya kan? Kita akan cari rumah dulu. Saya mau renovasi rumah nih, rumah saya udah banyak yang bocor, tembok udah berlubang, misalnya gitu ya. Saya mau renovasi rumah deh. Saya targetin 3 bulan deh, saya mau renovasi rumah. Nah, selama 3 bulan itu saya ngungsi. Saya ngungsi ke rumah yang lain gitu, apa istilahnya ngekos lah gitu ya, saya kos lah di rumah yang lain gitu, atau ngontrak lah selama 3 bulan. Itu bisa kita lakukan kan, kalau kita mau melakukan renovasi rumah. Tetapi sayangnya itu tidak bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan renovasi tubuh kita ini gitu. Yes. Jadi kalau renovasi tubuh itu kayak orang mau renovasi rumah, tapi orangnya nggak bisa keluar dari rumah. Jadi biarlah tukang kerja dan sebagainya, kita tetap ada di rumah itu, gitu ya. Itu susahnya yang namanya, itu perbedaannya ya dengan rumah dengan tubuh kita gitu. Jadi tubuh juga emang harus kuat juga sih. Jadi jangan kemudian ketika kita mengatakan jiwa harus kuat, kemudian tubuhnya sakit. Nah kalau tubuhnya sakit itu akan menggerogoti juga kebahagiaan kita gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama kuat gitu. Tapi kita menyadari bahwa yang abadi itu adalah jiwa ya. Tubuh itu hanya hitungannya puluhan tahun lah gitu ya, 70, 80, 90 gitu. Paling seperti itu dan nanti akan rusak gitu. Nah, kalau kita melakukan puasa tentu pasti akan ada perubahan-perubahan ya, misalnya eh, kesabaran kita mungkin akan meningkat kan gitu ya. Kesabaran akan meningkat. Rasa syukur juga akan meningkat gitu ya, karena kita sudah biasa dalam kondisi kekurangan. Ibaratnya udah puasa 14 jam, begitu ngelihat segelas air saja, air air putih saja itu rasanya udah nikmatnya luar biasa kan gitu. Jadi syukur itu salah satunya adalah di drive oleh kekurangan gitu. Ketika kita mengalami kekurangan, maka rasa syukur kita akan meningkat gitu. Kesabaran juga akan meningkat gitu dengan dengan berpuasa ini. Juga kontrol diri. Ya kita bisa lebih bisa mengontrol diri kita. Nah, satu lagi juga adalah empati gitu. Karena kita tahu, oh rasanya kayak gini ya kalau nggak makan gitu. Gitu. Tapi kalau cuman itu saja, itu menurut saya masih terlalu sederhana gitu loh. Kok puasa cuma dapatnya itu aja gitu kan? Banyak orang yang kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya apa sih yang kamu dapetin dari puasa? Ya saya jadi bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang nggak makan dan seterusnya gitu.
itu kok mikirnya masih makan juga sih sebenarnya gitu ya. Hmm. Kalau saya sih udah lebih daripada itu gitu. Tapi bagus-bagus aja kalau kalau kemudian puasa bisa membuat kita berempati pada orang lain itu bagus gitu. Tapi sebetulnya yang diinginkan dari bulan puasa ini menurut saya lebih daripada itu gitu. Jadi bukan hanya berpikir laparnya itu gitu. Itu pelajaran mengenai lapar dan dahaga tuh mestinya udah lewat gitu ya, udah lewat itu. Itu pelajaran waktu kita masih sekolah SMA dulu gitu kali gitu. Gitu ya, termasuk merasakan oh ya orang miskin itu bagaimana ya kalau mereka nggak bisa makan tuh laparnya kayak gini ya. Gitu. Kalau saya udah lewat dari itu gitu. Mhm. Karena untuk beberapa orang itu masih jadi tantangan begitu ya Pak Arfan ya. Nggak apa-apa. Iya. Iya. Saat jadi tantangan ya nggak apa-apa ya. Paling nggak Mhm, itu bisa meningkatkan empati Anda gitu kepada mhm. sesama gitu. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah menurut Pak Arfan begitu ya, sebulan berpuasa itu cukup untuk merubah, apa ya, hal-hal di dalam diri kita ini? Karena namanya perubahan yang lebih deep, yang, tadi agar jiwa kita ini direnovasi begitu ibaratnya ya Pak Arfan, ini kan tentu butuh waktu yang, cukup lama begitu ya, belum lagi kita harus melihat ke dalam diri, di dalam diri juga nggak bisa yang ringan tapi juga deep bener-bener yang kadang-kadang kita tuh bingung ini udah sampai mana sih begitu ya, penyelaman saya terhadap diri sendiri yang akhirnya malah nggak bergerak kemana-mana begitu. Sebulan tuh sebenarnya cukup nggak sih Pak Arfan? Ini pertanyaan yang bagus banget ini. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan jarang ditanyakan orang. Saya kira baru selama saya talk show dan sebagainya baru Tasya nih yang nanya kayak Oh gini. makasih Pak Arfan. Karena banyak orang yang menganggap udah cukup gitu loh. Hmm. Tapi saya ingin mengatakan sejujurnya ya, sebulan itu masih jauh. Sebulan itu sangat tidak cukup gitu. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya ngomong dari pengalaman saya sendiri aja gitu. Ya, saya kan sudah 40 kali lebih ya berpuasa itu kan udah 40 kali lebih lah berpuasa. Pertanyaannya, setelah puasa itu apa saya menjadi orang yang seperti saya di bulan Ramadan? Ternyata enggak juga gitu. Hmm. Jadi nggak cukup itu latihan cuma sebulan itu nggak cukup banget gitu. Nggak cukup banget. Kita pementasannya berapa bulan? Oh, Latihannya sebulan. latihan Pementasan, sebulan. Pementasannya cuma berapa menit kan Pak Arfan? pementasannya 11 bulan dong. Oh, sorry. Iya Kan? bener ya. Oh iya, Latihannya sebulan. Kita latihan latihan nih selama berpuasa. sebulan nih. Iya iya Latihan iya. apa? Mau marah gitu ya. Kemudian kita tahan. Oh iya, benar. Kontrol diri, ya kan? Sabar. Mau melakukan hal-hal yang nggak benar, ingat, lagi puasa. Tahan, Mau ya. bohong juga, lagi puasa jangan bohong gitu kan? Mhm. Kan kamu lagi puasa jangan bohong gitu. Pertanyaannya apa? Emangnya kalau lagi nggak puasa boleh bohong? Kan gitu kan? Iya. Lagi puasa jangan marah-marah gitu kan? Pertanyaannya apa? Oh jadi kalau nggak puasa boleh marah-marah. Jangan ngegosipin orang kamu lagi puasa. Berarti kalau nggak puasa boleh ngegosipin orang kan begitu kan asumsinya Iya kan? iya iya. Jadi em, yang namanya pementasan, pementasan kita itu 11 bulan ya. Latihannya sebulan. Nah, saya tanya sekarang kepada Tasya, kalau kita mau pementasan, mementaskan sesuatu di panggung gitu, lebih lama latihannya atau lebih lama pementasannya? Lebih lama latihan ya Pak Arfan. Iya kan? Iya. Kayak misalnya kita kayak paskibra aja deh ya, eh yang mau ngibarin bendera itu ya, ngibarin benderanya paling cuma berapa menit sih gitu. Mhm. Latihannya itu loh berbulan-bulan, bener gak? Benar. Kayak kita mau pentas seni gitu ya, mau pentas seni di panggung, lebih lama latihannya kan? Latihannya bisa berminggu-minggu. Saya dulu ikut waktu mahasiswa dulu ikut paduan suara tuh, paduan suara mahasiswa UI, para Gita. Mau pementasan latihannya berminggu-minggu, pementasan cuma 5 menit. Iya. Berarti mestinya yang bagus begitu kan? Iya. Latihan harus lebih lama daripada pementasan. Nah, coba kita lihat dengan puasa ini. Mana yang lebih lama? Latihan atau pementasan? Pementasan ya Pak Arfan. Pementasannya itu berarti kan latihan itu nggak cukup sebenarnya gitu. Yes. Latihannya cuma 1 bulan, pementasannya 11 bulan. Kebalik kan, mestinya latihannya 11 bulan, pementasannya yang 1 bulan. Mestinya kan gitu. Ini kebalik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa latihan selama sebulan itu jauh dari cukup, jauh dari mencukupi. Ya, jadi kita harus nambah latihan sendiri. Itu Tuhan itu ya kalau Tuhan suruh
suruh kita puasa 11 bulan mungkin banyak yang komplain gitu ya. Oh 11 bulan Tuhan kelamaan. Ya udah deh kata Tuhan, sebulan aja deh. Sebulan aja deh. Tapi benar pertanyaan Tasya, sebulan itu jauh dari cukup. Wong kamu pementasannya aja 11 bulan kok latihannya sebentar banget. Cuma sebulan. Nah karena itu sebulan itu cuman basicnya saja. Nah caranya gimana? Ya kita harus meneruskan ini. Meneruskan menjaga suasana hati. Jadi puasa itu sebetulnya bukan hanya puasa fisik ya, tapi puasa batin, puasa pikiran. Nah, cuma sebagai manusia kita susah. Masalahnya kita ini karena kita terikat dengan tubuh kita ini, maka kita seringkali lupa gitu. Karena tubuh ini banyak maunya. Mm, Tubuh kita ini banyak maunya loh, Tasya. bener. Hawa nafsu kita tuh besar gitu. Mau ini, mau itu gitu. Hawa nafsu kita tuh besar gitu. Hasrat kita tuh besar gitu. Bahkan baik hasrat yang benar maupun hasrat yang nggak benar itu besar gitu. Itu yang bisa melemahkan kita. Maka kita harus menyusun strategi ke depan gitu. Kalau saya nih contoh saya ya. Ini saya declare nih sebagai maksudnya juga bukan mau apa show off gitu ya, tapi supaya nanti ada yang ngingetin kalau saya keluar jalur karena kemungkinan saya keluar jalur juga besar gitu Mm, masalahnya gitu. oke. Jadi gimana cara saya menjaga itu? Ya udah, puasa udah kan 30 hari udah. Saya akan puasa Sawal nih. Mm, Selama 6 hari ini saya akan puasa Sawal. Tujuan saya puasa Sawal apa? Conditioning aja gitu bahwa ini Van belum selesai Van gitu. Puasamu belum belum selesai Van gitu. Saya akan puasa Sawal. Kemudian nanti kalau puasa Sawal udah selesai, saya akan puasa Senin atau Kamis gitu ya. Senin atau Kamis. Jadi bukan bukan Senin Kamis puasanya gitu ya. Kalau saya ya Senin atau Kamis gitu. Pokoknya dalam seminggu saya akan puasa nih. Sepanjang tahun. Dalam seminggu sehari aja. Ya kalau bisa Senin bisa Kamis bisa bagus. Senin Kamis namanya. Tapi kan di tengah kesibukan saya mungkin ada banyak hal di mana saya memilih untuk tidak berpuasa gitu. Saya akan berpuasa Senin atau Kamis dalam setahun ini. Nanti saya akan pilih harinya sesuai dengan kesibukan saya, akan saya sesuaikan. Nah, itu planning saya supaya apa? Karena saya menyadari bahwa puasa ini ternyata hikmahnya luar biasa loh gitu. Dan hikmah yang luar biasa yang saya dapatkan, kalau tahun-tahun sebelumnya itu baru semata-mata perubahan perilaku. mm, Padahal perubahan perilaku itu tidak stabil gitu. mm, Ya kan, waktu bulan puasa bisa mengontrol diri. Tapi kita ngomongnya sering kali gitu. Kamu jangan marah dong, kamu lagi puasa. Sebetulnya di bawah sadar kita mengatakan kalau lagi nggak puasa boleh marah. Kamu jangan ngomongin orang dong, jangan ngegosip kan kamu lagi puasa. Berarti di bawah sadar kita apa? Kalau lagi nggak puasa boleh, kan begitu. Nah itu saya tahun-tahun lalu cuma seperti itu. Nah tahun ini mungkin karena dipicu oleh banyak peristiwa, termasuk yang paling dominan adalah meninggalnya istri saya ya, berpulangnya istri saya ke rahmatullah. Itu buat saya tuh perubahan paradigma banget gitu. Yang membuat saya akhirnya mengatakan, iya ya, yang namanya manusia itu bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Nah, berarti fokus kita adalah kepada jiwa. jiwa. Bagaimana saya menyiapkan bekal, mengumpulkan bekal, apakah saya sudah siap nanti di alam dunia, alhamdulillah sejauh ini ya, saya bisa dibilang sukses lah gitu, sejauh ini ya di alam dunia gitu. Mm, Tapi alam yang sana belum tentu loh saya sukses, saya harus ngitung-ngitung lagi nih bekal saya udah cukup apa belum. ya. Karena saya menyadari bahwa di alam yang nanti itu umur saya lebih panjang daripada di alam dunia ini. Alam dunia ini mungkin umur saya paling berapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi di alam sana nanti umur saya akan jauh lebih panjang gitu. Itu udah siap belum? Nah, itu terasa banget gitu di bulan puasa ini bahwa Van, yang paling penting itu bukan semata-mata fisikmu yang sehat kayak gini gitu, tapi jiwamu udah sehat apa belum? Karena jiwamu itu adalah identitasmu yang sejati gitu. Mm. Nah, itu Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak Pak Arfan untuk satu sesi terakhir. Nggak terasa ya, karena kita udah mau menutup aja di sesi terakhir. Anda smart listeners yang mau bergabung masih saya tunggu di kesempatan pagi hari ini di 0812 11 12 959. Dan kita akan jeda untuk satu commercial break. Yang terakhir smart listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness dan masih jika membahas topik yang sama. Ini sungguh penuh refleksi diri begitu ya smart listeners. Mungkin untuk Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini, puasa usai apa sih yang berubah? Apa sih smart listeners yang berubah di dalam diri Anda, di dalam mungkin tingkat spiritualitas Anda? Apakah ada yang Anda rasa oke, ini
momen saya belajar, momen saya latihan, dan sekarang saya harus latihannya diperpanjang lagi untuk bisa benar-benar berubah. Di kesempatan pagi hari ini masih Tasya tunggu Anda di 0812 11 12 959 dan masih bersama dengan Parvan juga. Parvan, di momen-momen selanjutnya di bulan April ini terutama begitu ya, ada nggak sih training ataupun topik-topik yang akan Bapak Arvan bawakan di sesi-sesi lainnya? Silakan Pak Arvan. Ya, terima kasih banyak, Tasya. Bulan April ini saya akan banyak datang ke perusahaan gitu. Ya, ada banyak sekali teman-teman kita yang butuh pencerahan ya dalam bidang-bidang yang kaitannya dengan happiness dan spiritualitas gitu. Kayak bulan Ramadan kemarin aja tuh saya ada 2 kali sesi bicara mengenai gratitude ya, bicara mengenai bersyukur. Bersyukur. Karena ternyata bersyukur itu sangat erat kaitan dengan peningkatan produktivitas, kebahagiaan kita di tempat kerja, merasa lebih bermakna dan sebagainya gitu. Nah, silahkan teman-teman semua yang ingin belajar mengenai happiness, gimana kebahagiaan di tempat kerja, Anda boleh mengundang saya langsung ya datang ke perusahaan Anda, langsung ngomong dengan leader-leader Anda dan kita caranya tuh ngobrol, Tasya. Jadi bukan bukan kayak apa ustadz di masjid atau pendeta di gereja gitu yang berceramah, Drama. berkhotbah gitu, bukan gitu. Kita ngobrol. Dan dengan ngobrol itu nanti akan timbul pro dan kontra dan sebagainya, itu akan ramai sekali gitu. Ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, silakan langsung hubungi ILM ya dengan Mas Wibowo di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arvan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir di WhatsApp kami. Izin untuk dijawab ya, Pak Arvan, di sesi yang terakhir ini. Saya izin bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Bapak Gary, selamat pagi Pak Arvan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau untuk saya sendiri relevan Pak, karena membuat saya lebih patuh terhadap beribadah, terutama pada pagi hari, yaitu sholat subuh. Nah, pertanyaan saya, gimana kita dapat mengukur dampak nyata dari puasa kita nih terhadap perilaku dan spiritualitas kita? Mau ditanggapi dulu Pak Arvan atau saya bacakan lagi? Bacakan lagi aja ya. Oke, baik. Bapak Asni, selamat pagi di Bekasi. Kadang perubahan-perubahan positif kita runtuh setelah Lebaran, Pak. Setelah Lebaran udah lupa gimana kebiasaan-kebiasaan ketika puasa. Kenapa ya Pak perubahan tersebut tidak bisa permanen? Silakan Pak Arvan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Gary, Pak Asni ya. Perubahan tidak permanen karena modenya itu baru memiliki, belum menjadi. Jadi kita itu dalam hidup tuh ada dalam kalau kita bicara mengenai perubahan, Tasya ya, ada modenya tuh ada dua. Yang pertama tuh memiliki, misalnya dengan mengatakan begini, saya memiliki kesabaran, saya memiliki rasa syukur, saya memiliki belas kasih. Itu namanya baru memiliki. Nah, yang seringkali kita dapatkan dengan berpuasa itu, karena waktunya juga pendek ya, hanya 1 bulan, itu baru sampai pada tingkat memiliki, belum menjadi. Yang paling tinggi itu adalah being, menjadi, bukan memiliki. Karena kalau menjadi itu, sesuatu itu sudah apa istilahnya itu? Terserap. Sudah menjadi diri kita, terserap Oh. menjadi diri kita gitu. Kan beda ya, coba beda nggak gini? Saya memiliki kesabaran Hmm, dengan saya menjadi orang yang sabar. beda. Beda Beda Pak ya. Arvan. Kalau memiliki kesabaran, terserah saya mau sabar apa enggak gitu ya. Kalau misalnya Iya, saya jadi orang yang sabar ya mau nggak mau, maksudnya bagaimanapun situasinya saya akan sabar. sabar ya kalau menjadi atau being, Hmm, sabar itu sudah menjadi identitas Iya. kita. Sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dengan kita. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan diri kita. Saya adalah orang yang sabar. Itu namanya modenya itu adalah being. Saya adalah orang yang penuh syukur. Jadi syukur tuh sudah menjadi bagian dari darah daging saya. Sabar sudah menjadi bagian dari darah daging saya. Saya menjadi orang yang compassion, yang penuh belas kasih kepada orang lain. Itu udah menjadi bagian dari diri saya. Nah, kalau memiliki itu ini saya, ini milik saya gitu. Hmm, Ini saya, ini milik saya. Saya memiliki kesabaran.
Saya memiliki self control, kontrol diri. Saya memiliki rasa syukur, saya memiliki belas kasih. Tapi belum menjadi bagian dari diri kita gitu. Itu dua hal yang berbeda. Masih ada jarak antara kita dengan apa yang kita miliki. Dan ketika kita puasa, seringkali yang terjadi baru sampai pada level memiliki itu. Saya memiliki kesabaran. Tapi ketika nggak berpuasa, saya tidak menggunakan kesabaran itu sebagai alat bagi saya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Karena saya memiliki gitu. Saya memiliki handphone gitu kan. Saya memiliki handphone. Tapi saya bisa nggak pakai handphone ini kan. Gitu. Tapi kalau menjadi itu sudah mendarah daging. Udah nggak bisa. Anda tidak bisa tidak gitu. Sudah memilih. Sudah mengidentitaskan diri Anda dengan itu. Sudah menyatu dengan itu gitu. Nggak ada Nah, effort ya makanya Pak Arfan untuk melakukan, nggak ada effort untuk ada melakukannya. effort, betul. Iya, betul. Nah, ini bagus nih. Ini statement bagus nih. Kalau memiliki itu harus ada effort gitu. Kok saya nggak sabar ya? Mana rasa sabar saya? Ayo, kan saya punya tuh. Saya cari dulu. Saya cari dulu nih. Oh, ini nih, sabar nih. Ini sabar, dapat nih gitu. Saya cari dulu. Effort gitu. Kalau masih effort tuh namanya baru memiliki. Tapi kalau menjadi ya, saya orangnya emang begini gitu kan. Ada orang yang misalnya ramah ya. Ada orang yang ramah, berarti dia emang ramah orangnya gitu, perhatian sama orang gitu. Tapi ada orang yang memiliki keramah tamahan gitu. Mhm. Nah, itu belum menyatu dengan dirinya, belum menjadi dirinya yang sesungguhnya gitu. Nah, puasa yang cuma sebulan itu menurut saya, makanya tadi saya bilang pertanyaan Tasa itu bagus banget gitu. Itu pertanyaan yang thought provoking, mengubah mindset kita. Cukup nggak ya sebulan ini? Terus terang saya akan mengatakan dengan pengalaman saya sendiri ya, nggak cukup, jauh dari cukup. Karena yang namanya latihan itu harusnya lebih panjang daripada pementasan. Pementasannya 11 bulan, latihannya cuma sebulan. Wong, pementasan 5 menit aja kita bisa latihan berminggu-minggu kok gitu. Ya, jadi paling-paling nih, kalaupun kita mencapai sesuatu sebagai hasil dari puasa, paling-paling baru sampai pada level memiliki itu. Apa? Memiliki kesabaran, memiliki rasa syukur, memiliki belas kasih, memiliki pengendalian emosi. Tapi yang namanya memiliki itu bisa hilang. Apapun yang kita miliki itu bisa hilang. Maka tugas kita sesungguhnya adalah mengubah level kita, pengembangan diri kita dari memiliki menjadi being, dari having menjadi being. Modenya harusnya being bukan having. Nah, tapi kalau mau seperti itu, Anda harus punya planning ke depannya seperti apa. Tadi saya sudah sharing. Planning saya ke depan tuh kayak gitu gitu. Nah, planning Anda kayak apa? Hmm. Itu yang harus Anda pikirkan. Baik, Pak Arfan, izin ini waktunya terbatas, boleh mungkin kita langsung di dalam mengelaborasikan apa yang sedang kita perbincangkan di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi puasa usai. Apa yang berubah? Nah, itu sebuah pertanyaan refleksi yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita. Karena yang namanya segala sesuatu yang kita lakukan itu kan kita ingin tahu nih buahnya apa gitu. Ya kalau dalam agama sendiri kan dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu supaya kamu bertakwa, kan seperti itu. Nah, bertakwa itu apa gitu ya? Kalau saya kan banyak orang yang mengartikan takwa itu dengan takut gitu ya. Kalau saya karena saya menggunakan paradigma happiness, takut itu bukan happiness saya bilang gitu. Kalau happiness itu paradigmanya bukan takut, tapi cinta. Jadi bukan takut kepada Tuhan, tapi cinta kepada Tuhan gitu. Ya, jadi bukan misalnya saya nggak korupsi karena saya takut kepada Tuhan, bukan. Saya nggak korupsi karena saya cinta kepada Tuhan. Tuhan itu adalah entitas atau zat yang maha suci, ya, yang menginginkan kebaikan dalam diri setiap orang. Saya cinta, bukan karena takut. Nah, inti dari cinta itu sesungguhnya adalah apa? Cinta itu tidak bicara mengenai pahala dan dosa. Cinta itu tidak bicara mengenai surga dan neraka. Cinta itu bicara mengenai kedekatan. Cinta itu bicara mengenai keintiman gitu. Jadi apa itu takwa menurut saya? Takwa itu ya kalau tadi tujuan berpuasa itu adalah bertakwa. Takwa itu adalah apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, dekat itu apa? Ketika kita bisa menghancurkan tirai yang membatasi kita dengan Tuhan. Karena yang membatasi manusia dengan Tuhan itu sesungguhnya adalah tirai-tirai itu. Maka tirai itu harus dihancurkan. Apa itu tirai? Itulah yang namanya ego,
itulah yang namanya hawa nafsu, itulah yang namanya hasrat. Kita hancurkan itu sehingga akhirnya antara kita dan Tuhan itu tidak berjarak. Hmm. Orang yang mencintai itu menginginkan dia dengan yang dicintainya itu tidak berjarak gitu. Karena dekat, intim gitu. Itu namanya cinta. Nah, yang menghalangi cinta kita kepada Tuhan itu adalah apa? Ego, hasrat, hawa nafsu dan sebagainya itu yang dilambangkan dengan tubuh kasar kita ini. Nah, itulah yang kita berusaha ubah mindsetnya dalam puasa ini bahwa yang paling penting itu bukan tubuh kasarmu, bukan fisikmu, tetapi jiwamu. Jiwanya harus jadi orang yang kuat gitu. Jiwa-jiwa yang kuat gitu. Karena pada dasarnya nanti kamu hidup dalam jiwamu itu selama-lamanya, tapi kamu hidup dalam tubuh fisikmu ini hanya sementara saja. Ini sebentar saja, ini cuma nyangkut aja. Saya Arfan Pradiansa ini cuma nyangkut di dunia ini, mungkin sampai berapa? 80-90 tahun, mudah-mudahan kalau umur saya panjang di dunia. Tapi cuma nyangkut doang gitu. Nah, itu yang menjadi pemahaman saya, yang menjadi hasil dari puasa saya di tahun 2025 ini, ya, karena didrive oleh banyak hal, termasuk berpulangnya istri saya gitu. Karena saya yakin istri saya itu masih ada. Tubuhnya udah hancur, tubuhnya itu ya udah hancur itu tubuhnya itu. Tapi dia masih ada secara spiritual, secara jiwa dia masih ada. Nah, saya juga akan ke sana juga. Kita semua akan pergi ke sana gitu. Nah, puasa ini tujuannya sesungguhnya adalah menyadarkan kita bahwa identitas kita yang hakiki adalah kita adalah makhluk spiritual. Kita adalah jiwa, bukan tubuh kita. Nah, kalau kita mencapai itu, menurut saya itu kita sudah berubah dahsyat itu. Karena perubahan yang terjadi pada diri kita bukan lagi perubahan perilaku dengan puasa ini, tetapi perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan cara pikir kita dalam melihat identitas kita sebagai makhluk spiritual, bukan lagi makhluk fisik. Dan nanti itu dampaknya akan panjang tuh kemana-mana itu, ya, membuat kita lebih bahagia, lebih bermakna, dan juga lebih sukses di dunia ini. Itu Tasya. Dan mudah-mudahan smart listener semuanya bisa nyampe juga nih kepada perubahan kalau mendengarkan talkshow kita dengan menyimak dengan benar-benar tadi mudah-mudahan bisa nyampe juga bahwa iya ya, aku ini bukan tubuhku, aku adalah jiwaku. Dan jiwaku harus jiwa yang kuat, manusia kuat. Itulah yang menjadi tujuan dari berpuasa. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya dan semoga ini menjadi inspirasi baru begitu ya Smart Listeners, apalagi setelah menjalani puasa Ramadan 1446 Hijriah khususnya, dan bisa membuka lembaran baru lagi di mana latihannya udah nih sebulan, tinggal bagaimana terus konsisten latihan lagi agar pementasannya nanti lebih perfect lagi. Dan kayaknya pentasnya kita nanti deh Pak Arfan ya di akhirat sana begitu kan, kita mendulang apa yang udah kita lakukan begitu ya. Itu buahnya Tasya. Buahnya ya. Itu buahnya. Pentasnya di dunia tetap. Oh iya. Oke. Dan ke depan itu pentasnya ya. Baik. Terima kasih juga Smart Listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.